Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Ayu Purwanda. Saya di sini sebagai host atau pembawa acara untuk presentasi di bidang manajemen media massa di bidang redaksi. Di sini kita sudah kedatangan narasumber yang cantik jelita, yaitu Desti Purlianti. Hai Mbak Desti. Hai, terima kasih juga buat Mbak Heni sebagai selaku host atau moderator di presentasi kali ini. Baiklah, saya Desti Pranti akan mempresentasikan manajemen media massa yang mengenai redaksi dan dewan redaksinya. Di mana ini saya mengambil dua sumber, yaitu dari manajemen media massa dan manajemen penerbitan pers. Ya, yang pertama dari itu Dr. Toto dan yang kedua dari Ade Pranto. Oke, dan selanjutnya nanti kita akan jelaskan apa itu redaksi dan dewan redaksi tersebut. Baiklah Mbak Desti, ini saya ada sedikit pertanyaan atau apa sih yang Mbak eh, tahu atau mengerti tentang bidang redaksi itu apa sih? Apa sih ya sebenarnya bidang redaksi itu? Nah, silakan dijawab dulu Mbak. Apa sih itu bidang redaksi itu? Nah, pengertian dari redaksi yaitu di mana lebih kepada memimpin redaksi dari redaktor pelaksanaannya, di mana dalam juga redaksi memiliki tugas yang bertanggung jawab untuk memberikan masukan-masukan kepada bawahannya agar lebih terarah lagi itu jajaran-jajarannya seperti staf umum, staf administrasi dan pemimpin redaksi lainnya. Bagaimana sih tugas redaksi itu dalam pelaksanaannya itu seperti apa? Pemimpin redaksi ya. Iya. Nah, di mana pemimpin redaksi ini juga itu pemimpin redaksi orang yang pertama sekali bertanggung jawab dalam terhadap semua pemaparan, yaitu isi penerbitan persnya itu, dan juga dari suatu lembaga-lembaga yang seperti perusahaan-perusahaan persnya tersebut agar terjalan lebih baik dan juga lebih terarah begitu untuk perusahaan tersebut. Nah, gimana sih triks menjadi wartawan yang handal itu, menjadi wartawan yang baik untuk seorang jurnalis? Gimana Nah, sih trik-triknya? trik-triknya juga kayak gini ya. Wartawan itu antara mudah dengan enggak. Dimana wartawan itu harus lebih kita lebih memahami dan juga harus bisa mengumpulkan data-datanya dengan valid. Dan sebelum mengumpulkan data, kita mencari observasi terlebih dahulu dan mencari tahu apa sih yang dilakukan gitu. Kita menyelidiki dulu terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan baik dan benar gitu. Nah, setelah itu kita menulis dan menulis gimana ya, menulis apa yang ingin kita wawancarai kepada informan tersebut ataupun narasumber tersebut. Nah, yang selanjutnya ini Mbak, yang ke terakhir, apa sih tugas dari editor atau dewan redaksi itu? Berarti Eh, dari seluruhannya ya. iya, untuk ya semoga berjalan lancar dan baik gitu. Yang pertama yang tadi yang Desti sebutkan tadi nih ya, itu dewan redaksinya. Nah, di mana dewan redaksi ini kita melakukan pemimpinan redaksi, redaktur itu pelaksanaan yang lebih jelas, dan juga selaku dalam redaktur ini memiliki tugas yang bertanggung jawab di antara pemimpin-pemimpin lainnya, di mana untuk memberikan masukan kepada jajaran-jajaran redaksi tersebut seperti staf tadi, staf administrasi, staf pemimpin, sekretarisnya gitu. Nah, yang kedua itu pemimpin redaksinya. Nah, pemimpin redaksi ini itu di bawah dari naungan dewan redakturnya atau redaksinya. Dimana pemimpin redaksi ini itu orang yang melakukan yang bertanggung jawab terhadap semua isi perusahaan pers tersebut sehingga berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Yaitu suatu yang lembaga yang harus memimpin staf-stafnya sesudah dewan redaksi ini. Nah, yang ketiga nih ya, di mana yang ketiga itu sekretaris redaksi. Di mana sekretaris redaksi ini tuh membantu itu pemimpin redaksi untuk dalam administrasi maupun hal-hal yang menyangkut dengan pemimpin redaksi tersebut, sehingga apa redaksionalnya itu berjalan dengan lancar dan terarah pada saat kita memimpin perusahaan pers tersebut. Nah, yang keempat itu redaktur pelaksana.
di mana redaktur pelaksanaan ini yaitu orang yang membantu dalam pemimpin redaksi dalam suatu perusahaan tersebut sehingga melakukan apa yang diinginkan, apa yang dilakukan, tugas redaksionalnya itu berjalan dengan lancar juga dan tidak ada ya kayak terkendala juga sih, pasti berjajaran dari kayak dewan redaksi, pemimpin, sekretaris, redaktur, pelaksana. Nah, selanjutnya lagi wartawan, di mana wartawan ini bertugas untuk seorang bertugas dalam mencari, mengumpulkan informasi-informasi dan selalu mengolah informasi dari hal yang kita lakukan di lapangan. Suatu lapangan itu kita mau observasi dulu, baru kita mengumpulkan data. Setelah itu kita menjadikan sebuah berita. Nah, selanjutnya itu redaktur, di mana redaktur ini bertanggung jawab dalam terhadap pemberitaan yang melakukan peliputan berita oleh lembaga media massa, sehingga peliputan ini sebelum peliputan kita cek terlebih dahulu apakah ini layak atau tidak untuk diberitakan di suatu perusahaan pers tersebut. Nah, yang selanjutnya lagi itu redaktur itu koordinator liputan, di mana koordinator peliputan ini merupakan sebuah media massa yang mempunyai tugas untuk memantau atau menggerakkan dari suatu perusahaan pers tersebut sehingga apa yang ingin dilakukan dapat terarah. Dan juga berbagai acara seperti seminar itu liputan-liputan berita yang ada di media massa, iklan dan juga sebagainya. Itu merupakan tugasnya dari koordinator sebuah liputan yang dilakukan dalam suatu perusahaan pers. Nah, itu saja bincang-bincang kita dengan narasumber kita. Baiklah, saya Heni Ayu Purwanda pamit undur diri, dan narasumber kita tentu yang cantik telah menjelaskan materi kita tentang bidang redaksi ini. Terima kasih Mbak Desti. Terima kasih kembali. Baiklah, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya Heni Ayu Purwanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.